Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan bank syariah pada mata kuliah analisis lembaga keuangan syariah. Perkenalkan, nama saya Ayub Awaluddin Sobirin, NIM 19522 1002. Setelah itu teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramadhanti dari NIM 19522 1006. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari NIM 195221008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Triratnasari dari NIM 195221019. Perkenalkan, saya Dewi Melindasari dari NIM 195221027. Perkenalkan, saya Lutfi Rifandani dari NIM 195221044. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai bank syariah. Apa sih bank syariah? Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Setelah itu, bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasionalkan serta produk yang dihasilkan atau dibuat dilandasi oleh Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi Islam pada bank syariah itu sendiri tidak berfokus pada tujuan komersial, akan tetapi untuk menggambarkan atau pencapaian keuntungan yang maksimal serta mempertimbangkan peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Merupakan peran bank syariah dalam fungsi sosial. Pandangan filosofis mengenai perbankan serta keuangan Islam dalam pandangan Iqbal ialah, menurut Iqbal, berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam memberi penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan spiritual. Upaya meningkatkan keadilan dan serta pembangunan masyarakat keseluruhannya. Hal ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang hanya mengutamakan aspek transaksi keuangan dan ekonomi. Oleh karena itu, seorang pemasar bank syariah harus mampu menjaga etika bisnis yang islami, menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain, serta berorientasi keuntungan jangka pendek atau dunia, serta memikirkan jangka panjang atau akhirat. Praktiknya, ada sederetan aktivitas pemasaran yang perlu dilakukan dalam memenuhi serta memuaskan nasabah bank syariah itu sendiri. Organisasi perbankan perlu mengetahui siapa pelanggan yang akan dituju, siapa relasi yang dapat mendukung kemajuan usaha perbankan itu sendiri, dan siapa saja sih yang dianggap sebagai pesaing. Untuk tujuan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama riset pemasaran, yang kedua perilaku nasabah, dan yang terakhir ada loyalitas merek. Nah, serta apa aja sih strategi pemasaran untuk perbankan syariah berdasarkan konsep bauran pemasaran atau marketing mix yang sangat menarik serta merupakan keniscayaan untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Baruan pemasaran yang dimaksud ialah yang pertama ada produk, ada price, ada place, ada promotion, people, process, and physical evidence. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu saudara Ayub, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bank syariah di Indonesia.
Nah, sebelumnya kita melihat dulu perkembangan bank syariah di internasional, di mana perbankan syariah secara internasional dimulai dengan adanya sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh organisasi Islam di Pakistan pada sekitar Desember 1970. Nah, Mesir ini mengajukan proposal International of Islamic Banks for Trade and Development dan proposal pendirian Federation of Islamic Banks. Setelah mendapatkan pembahasan dari 18 negara Islam, akhirnya proposal tersebut diterima. Nah, pada sekitar tahun 1975, sidang Menteri Keuangan yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Arab Saudi menyetujui pendirian Islamic Development Bank. Menurut Organization of the Islamic Conference, Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan, dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah serta melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasional yang dijalankan. Untuk selanjutnya, perkembangan awal perbankan syariah ini dalam sistem perbankan nasional direspon secara cepat oleh pemerintah pada tanggal 25 Maret 1992 dan disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan guna mengkoordinir berdirinya bank syariah di Indonesia. Untuk selanjutnya sendiri, di mana Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 di sini secara filosofi yuridis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum pencari keadilan, terutama yang menyangkut dengan transaksi bisnis ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan segala keuangan yang berbentuk syariah. Nah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini berlangsung dengan sangat cepat, semua tidak lepas dari eksistensi awalnya yaitu adalah Bank Muamalat Indonesia. Nah, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2007, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, di mana unit usaha syariah dan bank konvensional berjumlah 21 bank, dan bank pembiayaan rakyat syariah berjumlah 102 bank. Inilah salah satu bukti eksistensi dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dan cepat dalam sistem perbankan nasional, di mana di sini memiliki arti bahwa bank syariah ini merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat berkembang dengan pesat atas dasar kepercayaan dari masyarakat Indonesia dan mayoritas bagi yang beragama Islam. Selanjutnya di sini ada beberapa perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah, di mana perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu adanya pengawasan khusus pada bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, secara umum dan Dewan Pengawas Syariah ini secara khusus, di mana Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Di sini juga mengeluarkan fakta atas jenis-jenis kegiatan keuangan, fakta atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fakta yang telah dikeluarkan. Sedangkan kalau misalkan bank konvensional, dia adalah salah satu bank di mana tidak mengikuti syariat Islam. Mungkin ada unsur ribanya, tapi kalau misalkan syariah itu tidak ada unsur ribanya. Perbedaannya di situ ya, teman-teman. Selanjutnya, apa sih tugas Dewan Pengawas Syariah yang perlu teman tahu? Dewan Pengawas Syariah itu bertugas mengawasi proses pengembangan produk baru bank syariah, meminta fakta kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk produk baru bank syariah yang belum ada fatwanya. Terus melakukan review secara berkala terhadap mekanisme pengimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah
dari Kesatuan Kerja Bank Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Nah, terus di sini juga ada Bank Syariah ini di Indonesia sudah berjalan dengan sangat pesat ya teman-teman. Walaupun demikian jumlah bank, jumlah kantor bank, dan jumlah total aset Bank Syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Tapi berdasarkan jasa otoritas jasa keuangan pada tahun 2018, jumlah nasabah yang menyimpan dana di Bank Syariah berjumlah 23,1 juta orang, dan nasabah yang meminjam dana di Bank Syariah berjumlah 4,7 juta orang. Nah, jumlah ini ditentukan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam, yaitu mencapai 207,1 juta jiwa menurut data sensus penduduk pada tahun 2010 ya teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, bye-bye. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada bank syariah. Laporan keuangan pada perbankan syariah menurut PSAK nomor 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah yang tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pada umumnya, laporan keuangan pada perusahaan terdiri dari 5 laporan keuangan pokok, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas, yang keempat yaitu laporan arus kas, dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada entitas syariah, laporan keuangan yang disajikan selain dari 5 laporan di atas, ada tambahannya yaitu berupa laporan keuangan yang mencerminkan aspek bisnis, yang kedua yaitu laporan keuangan yang mencerminkan aspek sosial, sedangkan yang ketiga yaitu laporan keuangan yang mencerminkan kekasan transaksi suatu entitas syariah. Adapun komponen laporan keuangan syariah, yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca. Unsur-unsur ini meliputi aktiva, kewajiban investasi tak terikat, dan ekuitas. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada CALK atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat yang dilakukan secara terpisah. Yang kedua yaitu laporan laba dan rugi. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, dalam laporan laba rugi mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban. Sedangkan laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas, yang kelima yaitu laporan perubahan ekuitas, yang kelima yaitu laporan investasi terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Yaitu selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan sedekah sebagai laporan utama atau komponen utama dalam laporan keuangannya. Yang ketujuh yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang kedelapan yaitu catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan pada Bank Syariah Mandiri. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan keuangan yang memuat kondisi harta, kewajiban, serta modal pada kurun waktu tertentu dengan tujuan utama pembuatan laporan keuangan ini adalah sebagai dasar dari analisis arus kas pada masa yang akan datang. Laporan selanjutnya yaitu laporan laba rugi, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas, pada bagian laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan akhiran masuk dan keluar uang perusahaan.
Laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal, yaitu laporan yang berisi yang memberikan informasi mengenai perubahan modal yang diakibatkan penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Nah, selanjutnya yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yaitu laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Selanjutnya yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat, yaitu merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Sedangkan yang terakhir yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, merupakan suatu laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama satu jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian faktor profil resiko, di mana penilaian faktor profil resiko sendiri merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank, di mana resiko yang wajib dinilai terdapat 10 jenis resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, resiko reputasi, resiko imbal hasil, dan juga resiko investasi. Dalam menilai profil resiko, bank juga wajib memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah ataupun unit usaha syariah. Yang pertama ada penilaian risiko inheren, di mana penilaian risiko inheren ini merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak, yang bereputasi mempengaruhi posisi keuangan bank. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Adapun beberapa indikator atau parameter resiko inheren ini diantaranya yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, resiko reputasi, resiko imbal hasil, ataupun resiko investasi. Yang kedua merupakan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko, di mana risiko penilaian kualitas penerapan manajemen risiko ini mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah ataupun unit usaha syariah. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan secara terintegrasi, di mana integrasi tersebut sebagaimana pertama tata kelola risiko, yang kedua kerangka manajemen risiko, yang ketiga proses manajemen risiko, dan yang keempat yaitu kecakupan sistem pengendalian risiko. Yang ketiga yaitu penetapan peringkat risiko, di mana peringkat risiko tersebut ditetapkan berdasarkan penilaian atas peringkat risiko inheren dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko. Yang keempat merupakan penetapan peringkat faktor profil risiko, di mana penetapan peringkat faktor profil risiko ini dilakukan dengan berbagai tahap.
tahap pertama yaitu penetapan peringkat risiko dari masing-masing risiko yang mengacu pada angka ketiga. Yang kedua, penetapan peringkat risiko inherent, komposit, dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit dengan memperhatikan signifikasi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu penetapan peringkat faktor profil risiko atas hasil penetapan peringkat risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Dan peringkat risiko inherent, komposit, dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud kepada huruf B. Dan berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikasi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan, penetapan risiko peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 peringkat, yaitu peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, dan peringkat kelima, di mana urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi oleh bank. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang GCG dalam menilai kesehatan bank. Nah, latar belakang pengaturan penyempurnaan adalah ketentuannya tentang penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan risk-based bank rating atau yang disebut dengan RBBR yang menetapkan good corporate governance sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh bank dilakukan harmonisasi dengan ketentuan mengenai GCG yang telah ada sebelumnya. Pengertian good corporate governance menurut Bank Dunia adalah sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip dalam pelaksanakan GCG dalam perbankan adalah yang pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4. Independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dan yang terakhir adalah kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor dalam penilaian pelaksanaan yaitu pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. 4. Penanganan benturan kepentingan. 5. Penerapan fungsi kepatuhan. 6. Penerapan fungsi audit intern. 7. Fungsi audit ekstern. 8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 10. Transparansi kondisi keuangan dan keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, serta yang terakhir adalah rencana strategis dari bank. Yang selanjutnya yaitu tentang rentabilitas. Nah, rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih atau laba dengan modal yang digunakannya. Rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan jumlah modalnya. Penilaian faktor rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Faktor rentabilitas ini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan, dan manajemen dari rentabilitas. Tujuan penilaian rentabilitas ini yaitu mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan dari bank.
Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat rentabilitas diukur dengan menggunakan dua rasio, yaitu dengan yang pertama ROA atau Return on Asset. Rumusnya sebagai berikut yang ditampilkan di PowerPoint. Yang kedua yaitu dengan NIM atau Net Interest Margin. Yang selanjutnya yaitu penilaian faktor permodalan. Yang pertama, pengertian faktor permodalan. Faktor permodalan adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan permodalan dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang berpengaruh terhadap besarnya permodalan. Dalam faktor permodalan yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyedia modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR atau Capital Adequacy Ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib memelihara rasio kewajiban penyedia modal minimum atau Capital Adequacy Ratio. KPMM dihitung dengan membagikan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Modal dalam perhitungan CAR bagi bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Yang kedua yaitu jenis-jenis modal bank. Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti tersendiri terbagi menjadi yang pertama modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Yang kedua, agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi dari nominalnya. Yang ketiga yaitu modal sumbangan. Modal sumbangan adalah bagian dari modal yang berasal dari sumbangan pemilik saham maupun pihak lain. Yang keempat, cadangan umum. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing. Yang kelima, laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Yang keenam adalah laba ditahan. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang jenis yang kedua yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri dari yang pertama cadangan revaluasi aktiva tetap. Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu cadangan penghapusan aktiva tetap diklasifikasikan. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga yaitu modal kuasi. Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Yang keempat yaitu pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus ada persetujuan dari Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kekurangan modal. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil. Yang kedua adalah kualitas modal yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang ditanamkan. Yang selanjutnya yaitu penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Penilaian peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Penilaian peringkat komposit memiliki 5 peringkat, yaitu peringkat 1 sampai dengan 5, di mana urutan peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih sehat.
Yang pertama yaitu peringkat komposit 1 atau PK1, mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua, peringkat komposit 2 atau PK2, mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang ketiga yaitu peringkat komposit 3 atau PK3, mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang keempat, peringkat komposit 4 atau PK4, mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang terakhir, peringkat komposit 5 atau PK5, mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.